Upacara dalam rangka peringatan Hari Ibu ke-96 Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 12 Desember tahun 2024 dimulai. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku Inspektur Upacara menuju tempat upacara. Tamu undangan dimohon berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Lagu Himne Hari Ibu diiringi paduan suara karyawan-karyawati Dinas P3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mengheningkan cipta mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lapor. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum.
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Pembacaan sejarah singkat Hari Ibu oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sejarah singkat Hari Ibu. Gema Sumpah Pemuda dan lantunan lagu Indonesia Raya yang pada tanggal 28 Oktober 1928 digelorakan dalam Kongres Pemuda Indonesia menggugah semangat para pimpinan perkumpulan kaum perempuan untuk mempersatukan diri dalam satu kesatuan wadah mandiri. Pada saat itu, sebagian besar perkumpulan masih merupakan bagian dari organisasi pemuda pejuang pergerakan bangsa. Selanjutnya, atas prakarsa para perempuan pejuang pergerakan kemerdekaan pada tanggal 22 sampai 25 Desember 1928 diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama di Yogyakarta. Salah satu keputusannya adalah dibentuknya suatu organisasi federasi yang mandiri dengan nama Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia. Melalui PPI tersebut terjalin kesatuan semangat juang kaum perempuan untuk bersama-sama kaum laki-laki berjuang meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, dan berjuang bersama-sama kaum perempuan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan Indonesia menjadi perempuan yang maju. Pada tahun 1929, Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia berganti nama menjadi Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia. Pada tahun 1935 diadakan Kongres Perempuan Indonesia kedua di Jakarta. Kongres tersebut di samping berhasil membentuk Badan Kongres Perempuan Indonesia, juga menetapkan fungsi utama perempuan Indonesia sebagai ibu bangsa yang berkewajiban menumbuhkan dan mendidik generasi baru yang lebih menyadari akan lebih tebal rasa kebangsaannya. Pada tahun 1938, Kongres Perempuan Indonesia ketiga di Bandung menyatakan bahwa tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Selanjutnya dikukuhkan oleh pemerintah dengan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1969 tentang hari-hari nasional yang bukan hari libur tertanggal 16 Desember 1969 yang menetapkan bahwa Hari Ibu tanggal 22 Desember merupakan hari nasional dan bukan hari libur. Tahun 1946, badan ini menjadi Kongres Wanita Indonesia yang disingkat KOWANI.
yang sampai saat ini terus berkiprah sesuai dengan aspirasi dan tuntutan zaman. Peristiwa besar yang terjadi pada tanggal 22 Desember tersebut kemudian dijadikan tonggak sejarah bagi kesatuan pergerakan perempuan Indonesia. Hari Ibu oleh bangsa Indonesia diperingati tidak hanya untuk menghargai jasa-jasa perempuan sebagai seorang ibu, tetapi juga jasa perempuan secara menyeluruh, baik sebagai ibu dan istri maupun sebagai warga negara, warga masyarakat, dan sebagai abdi Tuhan yang Maha Esa, serta sebagai pejuang dalam merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan nasional. Peringatan Hari Ibu dimaksudkan untuk senantiasa mengingatkan seluruh rakyat Indonesia, terutama generasi muda, akan makna Hari Ibu sebagai hari kebangkitan dan persatuan, serta kesatuan perjuangan kaum perempuan yang tidak terpisahkan dari kebangkitan perjuangan bangsa. Untuk itu perlu diwarisi api semangat juang guna senantiasa mempertebal tekad untuk melanjutkan perjuangan nasional menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu undangan disilakan duduk kembali. Amanat Inspektur Upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menyampaikan sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada upacara peringatan Hari Ibu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita melaksanakan peringatan Hari Ibu ke-96. Seraya mengenang betapa agung dan mulianya peran perempuan dalam membangun fondasi bangsa ini, dan mengingat betapa para perempuan Indonesia telah turut berjuang mewujudkan kemerdekaan dalam semangat pergerakan yang setara dan berkeadilan. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, bangsa ini dibangun dari fondasi perjuangan para perempuan yang tak pernah lekang semangatnya untuk mencapai sebuah kehidupan yang lebih baik bagi generasi penerus. Tak terbilang lagi pahlawan perempuan yang namanya tetap harum hingga kini dan menjadi inspirasi bagi kita semua. R.A. Kartini, Cut Nyadin, Cut Mutia, Nyi Ageng Serang, Marta Kristina Tiahau, Rasuna Said, Laksmana, Malahayati, dan masih banyak lagi. Salah satu titik penting perjuangan pergerakan perempuan di masa pra-kemerdekaan dan menjadi tonggak sejarah tersendiri adalah ketika diselenggarakannya Kongres Perempuan Indonesia pertama pada 22 Desember 1928 di Yogyakarta. Momentum bersejarah ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Nasional pada tahun 1959 oleh Presiden Soekarno, yang Indonesia dengan peringatan momentum bersejarah ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Nasional pada tahun 1959 oleh Presiden Soekarno, yang dinamakan Hari Ibu. Inilah yang membedakan Hari Ibu di Indonesia dengan peringatan Mother's Day di beberapa negara di dunia. Perjuangan gerakan perempuan ini membawa keyakinan baru bagi perempuan-perempuan Indonesia bahwa pemenuhan hak dan kesetaraan akan mengantarkan mereka untuk dapat
berjalan bersama-sama, serta menjemput kesempatan yang sama. Peserta upacara yang saya banggakan, para perempuan yang ikut terlibat aktif dalam perjuangan dan pergerakan adalah inspirasi bagi kita semua. Perjalanan panjang selama 96 tahun sejak Kongres Perempuan Indonesia pertama telah mengantarkan berbagai buah baik bagi perempuan. Kesempatan mengenyam bangku sekolah, peluang bekerja, perempuan berpolitik merupakan kabar baik. Melalui peringatan Hari Ibu inilah kita kembali diingatkan akan pentingnya peran perempuan dalam mencapai tujuan-tujuan bangsa. Peserta upacara yang berbahagia, dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan sesuai arahan Presiden melalui Asta Dita, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merencanakan 3 program prioritas dalam 5 tahun ke depan. Pertama, ruang bersama merah putih. Kedua, perluasan fungsi call center Sapa 129. Ketiga, 1 data gender dan anak berbasis desa. Ruang bersama merah putih sebagai program unggulan Kemen PPPA panjang, harus hati-hati. Akan kami jadikan sebagai ruang praktik demokrasi dengan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender guna meningkatkan kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan anak di desa atau kelurahan seluruh Indonesia. Ruang bersama merah putih ini merupakan kelanjutan dan pengembangan dari desa kelurahan ramah perempuan dan peduli anak yang telah menjadi prioritas Kemen PPPA sebelumnya dan akan dikembangkan lebih luas melalui kolaborasi lintas lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Peserta upacara sekalian yang saya hormati, kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk perempuan dan laki-laki memang sudah dijamin sejak awal. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, hal ini juga sesuai dengan target yang harus dicapai dalam tujuan pembangunan nasional, baik jangka menengah, jangka panjang maupun tujuan pembangunan berkelanjutan sampai dengan tahun 2030. Peringatan Hari Ibu adalah milik kita semua, sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu, maupun sebagai teman seperjuangan yang tidak lelah menjadi arti dimanapun berada. Untuk itu, saya mengucapkan selamat Hari Ibu ke-96 tahun 2024, khususnya untuk seluruh perempuan Indonesia. Mari terus berkarya menjadi sosok yang mandiri, kreatif, inovatif, percaya diri, dan terus meningkatkan kualitas dan kapabilitas diri sehingga bisa menjadi kekuatan yang besar mensejahterakan kita semua. Perempuan berdaya, anak terlindungi menuju Indonesia Emas 2045. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, tertanda Arifatul Khairi Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami muliakan, izinkan kami memimpin doa dengan cara Islam kepada saudara-saudari yang tidak seiman untuk berdoa dengan keyakinan masing-masing. Marilah sembari kita menundukkan kepala dengan meletakkan tangan, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dengan harapan acara kita pada pagi hari ini dalam peringatan Hari Ibu yang ke-96 diberikan keberkahan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdash syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik.
اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا معصوما. حسنت نفسي وإياكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ودفعت أني من الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فاستجب دعاءنا يا الله، وبسر الفاتحة. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu undangan dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Mars Hari Ibu.
Upacara selesai. Inspektur upacara meninggalkan tempat upacara. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sesaat lagi kita akan saksikan bersama penyerahan penghargaan Perempuan Berjasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan pada hari ini diberikan kepada, kami persilakan untuk naik ke atas panggung, Ibu Harti Ningsih dari Kabupaten Lombok Utara, kemudian Ibu Siti Aisyah dari Kota Mataram, dan Ibu Rizka Juanda dari Kabupaten Lombok Tengah, Ibu Dewi Kota Bima, dan Ibu Marni Kabupaten Sumbawa Barat. Berikut penyerahan penghargaan pemenang lomba edukasi pencegahan kekerasan terhadap anak diberikan kepada SMA Negeri 7 Mataram, kemudian SMA Negeri 3 Mataram, dan SMA Negeri 1 Dogo Kabupaten Bima. Mohon berkenan untuk menyerahkan sesepuh organisasi perempuan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ibu Desi Hasanuddin, didampingi Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Asisten Administrasi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Kepala Dinas P3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kami persilakan. Ningsih Rukmayati Esa dari Kabupaten Lombok Utara, bidang sosial budaya, melakukan sosialisasi pencegahan perkawinan anak di desa kabupaten yang menyasar sekolah SD sampai dengan SMA, membantu desa dalam membuat perdes pencegahan perkawinan anak, melakukan pendampingan terhadap anak korban kekerasan di LPK Kabupaten Lombok Utara. Kemudian Marni Sulastri dari Kabupaten Sumbawa Barat, bidang sosial budaya, melakukan pembentukan perkumpulan paguyuban perempuan dengan nama Forum Peduli Perempuan Sumbawa Barat pada tahun 2019. Selain advokasi, juga melakukan pemberdayaan perempuan mantan BMI agar mereka memiliki skill dan mampu mandiri secara mandiri. Kemudian Juanda Pramadani, sosial budaya, sejak tahun 2000 menjadi relawan bidang sosial budaya, seperti melakukan pendampingan kekerasan, korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kemudian Dewi Ratna Mulisa Mandara, bidang sosial budaya, mendirikan sanggar tari Sang Praja untuk menghidupkan kembali tarian klasik Bima dan mengajarkan anak-anak dan remaja untuk membaca naskah kuno di museum. Kemudian Siti Aisyah, sosial budaya, menjadi relawan penyuluh sosial dalam mensosialisasikan penting kesehatan di posyandu, sosialisasi pendataan dan pelatihan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Kemudian Fatihatul Rahmah, sosial budaya, menjadi pendamping korban kasus kekerasan perempuan dan anak seperti LPA, sosialisasi undang-undang di sekolah, membentuk forum anak di desa, dan memfasilitasi musrenbang desa. Pimpinan daerah ada yang mewakili, Ketua DWP Nusa Tenggara Barat, para kepala OPD provinsi dan kabupaten kota,
Ketua Organisasi Perempuan se-Nusa Tenggara Barat yang hadir pada pagi ini, tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala nikmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita semua dapat bertemu dan bersilaturahmi pada acara puncak peringatan Hari Ibu ke-96 pada hari ini tanggal 12 Desember 2024. Walaupun hari ibunya sendiri tanggal 22 ya, tapi katanya boleh ya mendahului, nggak apa-apa. Karena puncak acara nanti pada tanggal 22 Desember itu ada di Tangerang, di Banten. Hadirin yang berbahagia, setiap tahun peringatan Hari Ibu menjadi momentum untuk menghormati perjuangan perempuan Indonesia untuk turut serta dalam perjuangan membangun masyarakat dan bangsa yang berdaya dan sejahtera. Peringatan Hari Ibu merupakan bentuk penghargaan dan apresiasi kita kepada perjuangan perempuan Indonesia dari masa ke masa. Sejak Kongres Perempuan pertama pada tahun 1928 yang menjadi tonggak perjuangan perempuan Indonesia, upaya memajukan perempuan diekspresikan dengan memperjuangkan kesetaraan gender untuk membuka akses yang lebih luas bagi banyak perempuan agar mengeluarkan potensi terbaik mereka, berkontribusi secara bermakna dalam pembangunan serta mendukung keutuhan dan kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia. Peringatan Hari Ibu tahun ini mengusung tema besar Perempuan Menyapa, Perempuan Berdaya menuju Indonesia Emas 2045 yang menggarisbawahi bahwa keberhasilan perempuan dalam mendukung kemajuan bangsa sangat nyata terlihat, bahkan sebelum Indonesia meraih kemerdekaan. Perempuan dengan sensitivitas dan kepekaan sosialnya menjadi ujung tombak dan elemen penting kekuatan kolektif bangsa pada masa-masa sulit. Saat Indonesia mengalami krisis moneter tahun 1998, kegigihan dan ketangguhan pelaku UMKM yang sebagian besar adalah perempuan menjadi benteng ekonomi nasional dengan kapasitasnya menyerap tenaga kerja dan kemampuannya bertahan di tengah situasi ekonomi Indonesia yang menurun dengan laju inflasi tinggi serta tingginya kredit bermasalah. Begitu pula di masa pandemi COVID-19, perempuan menjadi garda terdepan dalam upaya melawan wabah tersebut, mulai dari perempuan sebagai tenaga kesehatan, sebagai pelaku usaha, perempuan pekerja, seniman, pelajar hingga ibu rumah tangga yang terus memastikan anggota keluarganya tetap sehat. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana tercantum dalam Akta Cita Presiden dan Wakil Presiden, Indonesia Emas 2045 adalah visi besar yang berlandaskan 4 pilar utama: pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan pemantapan ketahanan nasional serta tata kelola pemerintahan. Di dalam pilar-pilar tersebut, pemberdayaan perempuan menjadi elemen fundamental. Perempuan Indonesia dengan potensi dan kontribusinya diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari perjalanan menuju Indonesia yang berkeadilan dan sejahtera, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam inovasi, transformasi sosial, dan penguatan karakter bangsa. Kesetaraan gender yang diusung dalam Akta Cita bukan hanya soal keadilan, tetapi juga tentang optimalisasi sumber daya manusia untuk menciptakan bangsa yang tangguh dan adaptif. Dengan tema Perempuan Menyapa, Perempuan Berdaya menuju Indonesia Emas tahun 2045, kita menegaskan kembali komitmen bahwa perempuan Indonesia memiliki peran strategis dalam menciptakan masyarakat yang inklusif, sejahtera, dan berkeadilan, selaras dengan visi besar bangsa. Tema tersebut diharapkan tidak hanya menjadi sebuah,
tetapi juga inspirasi kita semua bahwa partisipasi yang setara dan penuh bagi seluruh masyarakat, termasuk perempuan, menjadi kunci kesejahteraan suatu bangsa. Perlu dukungan seluruh pihak untuk menghimpun kekuatan yang lebih besar lagi dalam menciptakan dunia yang lebih setara bagi laki-laki dan perempuan. Kesetaraan bagi perempuan harus bisa diterima dan dirasakan secara merata oleh seluruh perempuan Indonesia. Hadirin yang berbahagia, melalui peringatan Hari Ibu ke-96 tahun 2024 ini, saya mengajak perempuan-perempuan Indonesia untuk terus melangkah dengan semangat perjuangan para pendahulu kita. Jadikan momen ini sebagai pengingat bahwa setiap peran dan kontribusi nyata yang kita lakukan adalah wujud bakti bagi bangsa dan negara, khususnya bagi generasi muda. Mari jadikan sejarah perjuangan perempuan Indonesia sebagai inspirasi untuk melahirkan karya-karya besar yang mengangkat harkat dan martabat bangsa. Mari warnai PHI dengan peran dan karya nyata bagi Indonesia tercinta. Dirgahayu Hari Ibu ke-96. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Sesepuh Perempuan Provinsi Nusa Tim Bergerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat, Desi Sanjaya. Baik hadirin yang berbahagia, berikut kita akan saksikan bersama pembacaan puisi yang akan dibawakan oleh Ananda Ragitya Sabo Akbar dan Ananda Natalina Kristevani. Disilakan. Ibu dalam karya Khairul Anwar. Pernah aku ditegur, katanya kebaikan. Pernah aku dimarah, katanya membaiki kelemahan. Pernah aku diminta membantu, katanya supaya aku pandai. Ibu, pernah aku merajuk, katanya aku manja. Pernah aku melawan, katanya aku degil. Pernah aku menangis, katanya aku lemah. Ibu, setiap kali aku tersilap, dia hukum aku dengan nasihat. Setiap kali aku kecewa, dia bangun di malam sepi lalu bermunajat. Setiap kali aku dalam kesakitan, dia obati dengan penawar dan semangat. Dan bila aku mencapai kejayaan, dia kata bersyukurlah pada Tuhan. Namun, tidak pernah aku lihat air mata kamu mengalir di pipimu. Begitu kuatnya dirimu. Ibu, aku sayang padamu. Tuhanku, aku bermohon padamu, sejahterakanlah dia selamanya. Selanjutnya penyerahan buket bunga kepada Sesepuh Organisasi Perempuan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebagai ungkapan cinta dan bakti
seorang anak kepada ibunda tercinta. Kasih ibu adalah ladang berbunga yang tak pernah layu. Terima kasih ibu karena telah menjadi ibu yang luar biasa bagi aku. Kemudian hadirin, sebagai ungkapan rasa syukur pada peringatan Hari Ibu pagi ini, pemotongan tumpeng akan dilakukan oleh sesepuh organisasi perempuan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Baik hadirin, sebagai ungkapan rasa syukur pada peringatan Hari Ibu pagi ini, pemotongan tumpeng akan dilakukan oleh sesepuh organisasi perempuan Provinsi Nusa Tenggara Barat didampingi Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kepala Dinas P3AP2KP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemotongan tumpeng diserahkan kepada Ketua Bayangkari Nusa Tenggara Barat dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemotongan tumpeng yang pertama diberikan kepada Ketua Bayangkari Nusa Tenggara Barat. Pemotongan tumpeng yang pertama diberikan kepada Ketua Bayangkari Nusa Tenggara Barat. Kemudian pemotongan tumpeng selanjutnya diberikan kepada Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Selanjutnya pemotongan tumpeng yang ketiga izin Ibu diberikan kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat mewakili pejabat Gubernur Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya waktunya untuk foto bersama izin Ibu. Bu, izin 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, kami akan pandu 3, 2, 1. Kemudian dengan tangan mengepal izin Ibu-ibu siap. 3, 2, 1. Baik, terima kasih kami persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali dan sesaat lagi